Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penguji UKIM PPG dalam jabatan 2024. Perkenalkan, nama saya Indah PSPDI. Saya mahasiswa PPG dengan NIM 238112020. LPTK UIN SSD atau Win Cyber Security Cirebon, yang mana saya guru PAI dalam Ratminkal, tempat ngajar di SMK Kartika 19 Kota Cirebon. Hari ini saya akan membuat sebuah video pembelajaran yang bermateri menjaga martabat manusia dari pergaulan bebas dan zina, kelas 10 perawat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana namanya? Ya? Alhamdulillah. Bagus ya, agar kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan seperti biasa, sebelum pelajaran kami dimulai, mari kita berdoa yang akan dipimpin oleh Anda kita. Mohon dipimpin. Sebelum belajar marilah kita berdoa. Selanjutnya, mari kita berdiri melakukan anjang, menunjukkan lagu nasional. Kalau baik kita lebih lagi.
2, 3. Ibu kota periaman, halo Bandung, kota penanggalan. Sudah lama kita tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari pun rebut kembali. Tepuk semangat. 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 Bagi kita semua. Minggu kemarin kita telah belajar materi Asmaul Husna. Ya. Asmaul Husna artinya nama-nama Allah yang baik. Di antaranya seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Matin, Al-Malik, dan lain sebagainya. Sekarang kita akan pindah materi, anak-anak. Materi yang sekarang yaitu tentang menjaga martabat manusia dari pergaulan bebas dan zina. Materi ini adalah materi yang melekat ke dalam tubuh manusia, khususnya para remaja. Tujuannya agar anak-anak semuanya terbebas, terjauhi dari pergaulan tersebut. Ya, materi ini nanti kita harus aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Ada salah satu pertanyaan. Ya, coba dibuka bukunya, siapkan pulpennya. Pertanyaan pematiknya adalah boleh atau tidak pelajar yang umur SMK atau SMA berpacaran? Boleh atau tidak seorang pelajar yang berlevel atau tingkat SMA, SMK berpacaran? Kalau boleh, jelaskan alasannya. Kalau tidak, jelaskan alasannya. Ya, ini Bapak minta beberapa dari kalian untuk menjelaskannya, sama atau tidak. Ya, 2 menit dari sekarang, silakan diisi. Yang sudah punya pacar tentunya menjawab boleh. Yang belum tentunya belum, karena belum laku. Ya, no? Ya, karena masa-masa remaja adalah masa-masa lagi pubertas. Atau dalam bahasa Cirebonnya lagi garan batok, lagi seneng danggan. Ada yang enggak? Ya. Apa kan? Berarti Tapi boleh tidak remaja SMA atau SMA itu berpacaran? Ya. Jawabannya tidak boleh. Tidak boleh. Karena mengundang kemaksiatan dan itu haram kan? Belum saat kita saat ini tuh yang harus dipikirkan adalah masa depan dan masa cita-cita. Ya, ada sebuah video yang mungkin bisa menjawab terhadap pertanyaan tadi atau sedikit motivasi. Ya, saya di banyak mengajukan, nah, ambil. Nah, sebelum ajuan tersebut, ini dia kejadiannya di belakang sekolah ada gedung kosong. Atau ini mau dibawa kemana? Apakah mau di sebelah atau dari kucing? Dari kucing lah. Ya, biasa laki-laki dari sebelah sana.
diajak apa? Diajak berzina cerita. Perempuannya nggak mau. Dia namanya laki biasa mencari cara jadi bahasa. Nah, ya, Bapak sedikit jelaskan karena suaranya nggak jelas. Jadi ada anak SMA berpacaran dengan siswa lain sama-sama SMA, ya, mengadu kepada sang kekasihnya yang punya motor CBR. Ganteng, kaya, kemudian apa kalau sekarang situ? Akhir kalau ya. Perempuan tersebut mengadu kepada sang kekasihnya. Karena apa? Karena dia ternyata hamil 2 bulan. Bila laki-lakinya nggak percaya, karena apa? Yang namanya laki-laki itu kalau sudah berbuat nggak mau bertanggung jawab. Nah, terus flashback, ternyata beneran hamil karena apa? Dulu yang kemarin-kemarinnya berbuat sesuatu hal di gudang kosong atau rumah kosong yang tidak ada penghuninya. Laki-laki tersebut berani dengan beberapa cara agar perempuannya mau ditiduri atau dizinai. Meskipun perempuan itu menolak, laki-laki dan laki yang namanya laki-laki itu berani dengan cara yang sangat ampuh. Akhirnya mau dengan dalih saya akan bertanggung jawab. Sehingga cerita terjadilah perzinahan. Dan kemudian beberapa bulan kemudian sampai 2 bulan, perempuan tersebut muntah-muntah, kemudian membeli tespek. Dan ternyata perempuan itu hamil. Kira-kira perbuatan tersebut terjadi karena apa? Karena nafsu. Kemudian karena apa lagi? Karena setan jelas, setan bukan betul. Karena sebuah status, yaitu statusnya apa? Apa yang disampaikan oleh Anda Dita. Berarti kata tidak benar, pacaran tidak boleh. Mantap Dita. Ada satu video lagi. Dengan video tersebut, apakah kalian memahami isinya? Paham. Dengan video tersebut, apa kalian akan selalu percaya dengan laki-laki? Tidak. Siapa yang lebih terbodohi? Siapa yang banyak nakal? Siapa yang tersakiti? Siapa yang merasa kecewa? Artinya pacaran boleh atau tidak? Pak, kenapa pacaran nggak boleh? Ini imbasnya. Apakah semua yang dilakukan oleh video tersebut adalah orang-orang yang nakal? Tidak. Baik yang nakal, yang pendiam, model-model kayak gotik seperti ini, ataupun kayak yang suka jelalatan, ganja dan sebagainya, itu tidak menjamin kalau dianya mampu menjaga pergaulannya. Artinya apa? Kalian mau nurut, mau pendiam, ya kalian mau berasa dan sebagainya. Yang penting satu, tidak boleh pergaulan bebas. Ketika seperti itu sudah terjadi, apa solusinya? Satu, kawin atau nikah. Setelah kawin atau nikah, apakah kalian tetap sekolah? Tidak. Kalian akan diusir, dikeluarkan dari sekolah. Kemudian masa depan kalian akan hancur oleh satu perbuatan yang mana perbuatan tersebut merupakan kenikmatan sementara. Ya, jadi sekali lagi kita hindari pergaulan bebas. Baik, dari pada kali ini kita akan belajar tentang menjaga martabat manusia atau martabat diri dari pergaulan bebas dan zina. Tujuan pembelajarannya adalah agar kalian mampu mengetahui hukum perbuatan zina, macam-macam zina dan hukumannya. Seperti ini. Ini adalah sebuah dalil ayat suci Al-Quran yang isinya larangan terhadap perbuatan zina. Ya. Bisa dibacakan saudari Maaf, potongan ayat tersebut. Coba bacakan. Kelihatan? Ya, bacakan.
Ya, bunyinya wala taqrabuz zina innahu kana fahishan wa sa'a sabila. Artinya, jangan-janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan jalan yang buruk. Ayat ini menjelaskan bahwasanya manusia itu tidak boleh mendekati yang namanya zina. Kalau sudah ada perintah larangan untuk mendekati zina, berarti berbuat zina pun tidak boleh. Mendekati zinanya saja tidak boleh, apalagi berbuat zinanya. Jadi kalau mendekatinya tidak boleh, maka kalian jangan coba-coba untuk berzina. Ya. Kemudian ayat selanjutnya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudhukum bima ra'fatun fi dinillahi in kuntum mu'minun in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad 'adabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Pezina perempuan dan pezina laki-laki adalah itu hukuman. Masing-masing dari keduanya 100 kali. Dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama atau hukum Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Ayat ini lebih cenderung kepada hukuman bagi pezina. Nanti setelah kalian memahami dalil-dalil tentang larangan zina, kalian juga harus mengerti tentang macam-macam serta hukuman bagi pezina. Pengertian zina secara bahasa, zina yang artinya berbuat zina, pelacuran atau berbuat terlarang. Jadi zina ini adalah perbuatan yang sangat terlarang. Bahkan secara istilah dijelaskan, zina adalah hubungan layaknya suami istri antara perempuan dan laki-laki yang sudah mukallaf, kalau itu sudah balik, tanpa ikatan pernikahan yang sah menurut syariat Islam. Jadi zina adalah perbuatan antara laki-laki dan perempuan yang statusnya belum menikah, belum sah. Perbuatan terlarang seperti itu. Bahkan zina disebut sebagai perbuatan yang sangat keji, yang sangat kotor, bahkan bisa dikatakan perbuatan seperti binatang. Kenapa? Karena binatang kalau kawin itu tanpa ikatan pernikahan, meskipun baru kenal, tapi kalau binatang langsung kawin. Nah, kalau manusia tidak boleh. Karena apa? Karena manusia adalah makhluk yang paling mulia, makhluk yang punya akal, yang punya hati. Kemudian, hukum zina. Semua ulama sepakat tanpa terkecuali bahwa zina hukumnya adalah haram. Bahkan zina yang sebagai puncak keharaman daripada perbuatan yang lainnya, yang dikategorikan sebagai dosa besar dan perbuatan keji, zina dan buruk. Nah, tapi kembali, zina itu kadang-kadang dilalaikan hukumnya. Oleh siapa? Oleh orang yang berbuat zina. Contoh begini, ada sebuah laki-laki atau perempuan mau berbuat zina. Laki-laki mengajak, "Neng, cantik, ayo kita melakukannya." Lakukan apa, Bang? Itu tuh yang enak, Mas. Kemudian perempuannya saja, nggak boleh, nanti dosa, nanti dimarahin ini. Kemudian apa? Gila-gila oleh laki-laki tersebut dengan 1000 rayuan, sehingga perempuan tersebut itu luluh hatinya, kemudian menuruti apa yang diinginkan oleh laki-laki tersebut. Kalau sudah demikian, sudah berdua-duaan dalam sebuah tempat yang sepi, tempat yang aman, nyaman, meskipun di sebuah gudang, meskipun itu di sebuah bawah pohon mangga ataupun di sawah. Tapi kalau kondisinya sudah seperti itu, maka mau nggak mau biasanya perempuan akan tergoda oleh laki-laki tersebut, kemudian melakukan hal-hal yang demikian. Nah, ada yang mau seperti itu? Jangan. Kalau mau coba-coba, jangan pula. Karena apa? Tetap jatuh juga nggak boleh. Nah, ini adalah tadi landasan hukumnya. Ya, coba tadi slow. Ya. Kemudian ini adalah macam-macam kategori zina. Ya, meskipun perzinahan itu ada yang mengatakan ada zina kecil, zina besar, atau dosa kecil, dosa besar. Namun ini yang kita bahas adalah sebuah perbuatan dosa besar yang apa? Yang sering dilakukan oleh para remaja, sehingga ada istilah LKMD atau perbuatan yang LKMD, lamaran kali matang tipit, atau bandung lautan api, matang yang gendung beli duit laki. Jangan sampai seperti itu. Ya. Yang pertama zina muhsan. Zina muhsan itu pezina yang dilakukan oleh seorang laki-laki ataupun perempuan yang sudah balik, yang sudah dewasa, ya, yang berakal, orang gila ya, sudah dewasa, berakal, dan sudah pernah menikah. Maka ini disebut dengan zina muhsan. Zina muhsan ini nanti mendapat sebuah hukuman atau ganjaran. Apa hukumannya? Yaitu dirajam. Dirajam itu dilempari oleh sebuah batu, yang batunya ini gede tidak, kecil tidak, sedang. Kemudian teknis pelemparannya, si pezina tersebut diikat tangannya, duduk, baik duduk di kursi ataupun seperti orang mau pancung, dilempari oleh semua orang, khususnya oleh keluarga sendiri. Arah lemparannya adalah harus mengena ke kepala, tidak boleh yang lain. Lempar, toh, lalu
pukul lagi, lempar lagi, tol lagi. Sampai kapan? Sampai meninggal. Masya Allah. Awas hati-hati. Di Aceh masih seperti itu. Nanti Bapak tapi nggak video. Itu kan, bahkan itu adalah pezina pezina yang sudah pernah menikah. Macam yang kedua, pezina ghairu muhsan. Pezina ghairu muhsan adalah pezina yang sudah balik, masih lajang, apa lajang tuh? Masih bujang. Nah, kalau perempuan masih apa? Perawan TikTok. Kalau laki-laki masih bujangan. Nah, maka disebut pezina ini kalau yang makanya disebut dengan pezina ghairu muhsan. Apa hukumannya? Hukumannya didera 100 kali. Tahu didera seperti apa? Nggak tahu. Didera itu boleh pakai cambuk, dicambuk, cos. Atau dipukul pakai rotan yang tidak kecil, tidak besar. Dipukul. Itu namanya dirajam. Negara mana yang masih seperti ini? Negara-negara Islam seperti Arab Saudi dan sebagainya. Indonesia ada nggak? Ada di Aceh. Nah, jadi balik. Kalau pezina muhsan, pezina yang sudah pernah menikah. Ghairu muhsan, pezina yang belum pernah menikah. Nah, ini adalah proses apa? Hukuman apa? Ayo, dirajam. Berarti pezina apa namanya? Ghairu muhsan. Kalian nih, kalau kalian berbuat zina akan seperti ini. Nanti Bapak usul Cirebon nanti berbuat seperti ini. Oke. Ya. Nih, kita lihat sama-sama. Ini adalah perempuan yang berbuat zina, namanya Marufah. Ya, cara punya pun tidak telah dan tidak biasa. Tuh. Yang namanya dipukul tidak sakit. Enggak, kepala dan yang muksor. Dan yang mencambuknya kalau bukan Kamboja itu dari orang tuanya. Ini laki-lakinya, kalian namanya. Kalian itu ada orang tuanya. Nah, ini Aceh, Kabupaten Aceh Barat. Nomor 19 ya? Bangunin lagi. Ya, ada yang mau dicambuk? Kalau mau dicambuk, maka harus menghindari Zina. Nah, di Aceh itu juga selain perzinahan, di sana sering yang namanya razia hijab. Jadi ada satpol PP yang ngurusinya. Jadi kalau ada orang lewat pas razia, kemudian pakainya seksi, delton, sultan, lekton, ya, di stop sama satpol PP. Di stop, tidak tahu namanya siapa. Kemudian dikasih gamis. Enak nggak usah belajar lagi. Dikasih gamis, suruh dipakai, kemudian sudah suruh pulang. Tapi nanti kalau berkembang seperti itu lagi, maka akan berurusan dengan kepolisian. Yang lain lagi juga sama. Kita pakai naik motor, CBR, pakai molor, tiba-tiba kelihatan kawannya segini. Maka pas saat itu dikasih sarung sama satpol PP-nya, suruh dipakai. Tuh ya, kalau semua daerah seperti itu kayaknya mantap ya. Kenapa? Karena menghindari yang namanya perzinahan seperti itu. Kira-kira kasus-kasus tentang perzinahan itu banyak nggak di Indonesia? Banyak. Sampai kemarin ada berita apa? Perzinahan anggota OSIS, ketua OSIS dengan guru. Semoga tidak apa. Jangan. Ini terjadi kenapa? Ada perempuan yang mau dirayu. Gurunya pun kebetulan ya, mohon maaf, gelap hatinya seperti itu. Makanya kembali bapak-bapak laki-laki bahwasanya perzinahan tersebut bisa terjadi oleh siapapun, kapanpun, dimanapun. Tidak memandang dia ustaz, guru, santri. Kalau dia mau ada kesempatan, maka akan terjadi seperti itu. Ya, semoga semuanya tidak terjadi kepada kita, kepada guru-guru kita, kepada orang tua kita. Ya, kesimpulan dari materi yang tadi, bahwasanya segala perbuatan yang buruk pasti akan menyebabkan masalah. Seperti tadi, orang tua dipanggil, ya, semuanya dipanggil, sekolahnya dikeluarkan. Atau tadi, karena sudah hamil, perempuannya ditinggal sama laki-laki. Kemudian perempuannya menangis. Kalau sudah seperti kan seperti apa? Kasihan dari anaknya, nggak ada bapaknya. Pas anaknya lahir, wah, bisa tahu mana bapakku? Jawabnya apa dari ibunya? Bapak lari deh, karena bapak jawab, gitu. Kan kasihan. Berarti saya nggak punya bapak, ya deh cari bapak aja. Nah, gitu. Ya, pergaulan bebas lama-lamanya sebagai perbuatan buruk tidak akan menjadi perbuatan yang baik. Dosa besar maupun kecil, semuanya dilarang oleh agama. Agama manapun yang namanya dosa pasti tidak boleh. Nah, itu kesimpulannya, anak. Nah, sekarang, oke, kelompok sudah terbentuk, kelompok 1, 2, 3, 4. Ya, Bapak akan membagikan LKPPD-nya, silakan kalian isi sebisanya. Ini adalah sebuah refleksi. Ya, LKPPD terhadap materi yang tadi.
Nanti dipresentasikan. Ada 5 pertanyaan. Silakan didiskusikan 5 menit dari sekarang. Diisi sebisanya. Ya, diisi. Nah, silakan diisi yang lebih ya. Diskusi dengan temannya masing-masing, teman-temannya. Nanti dipresentasikan. Oke, cukup. Ya, terhadap pergaulan bebas. Jawabannya karena kurangnya pergaulan hidup dalam hal keyakinan atau agama dan keadaan lingkungan keluarga. Yang kedua, pertanyaannya apa yang dapat dilakukan untuk menghindari pergaulan bebas di lingkungan sekolah? Jawabannya memilih teman dengan selektif. Yang kedua, memiliki pendirian yang kokoh. Dan yang ketiga, menyibukkan diri dengan kegiatan positif. oke, thanks. Terima kasih atas jawabannya dari kelompok 1, 2, 3, dan 4. Ya, selanjutnya Bapak minta kalian membuat sebuah proyek dari apa yang telah kita pelajari pada hari ini, dengan materi yang kita amati, video yang kita amati, pembelajaran yang kita ikuti. Coba kalian membuat sebuah proyek berupa PowerPoint atau sebuah poster yang isinya tentang pergaulan bebas atau zina. Boleh menggunakan aplikasi Capcut, boleh menggunakan aplikasi Canva, dan lain sebagainya. Silakan kalian kerjakan dengan teman-teman kelompok kalian dengan durasi waktu 15 menit. Ya. Silakan siapkan HP-nya, laptopnya, ya, silakan cari materinya. Waktu dimulai. Oke, cukup pembuatan proyeknya. Silakan mulai dari kelompok 1 mempresentasikan proyeknya masing-masing, apa itu PPT ataupun poster. Silakan kelompok 1 akan disampaikan atau dijelaskan oleh Ananda Husnia. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya menjelaskan pengertian tentang zina yang saya cari dari kalian. Jadi pengertian zina dalam Islam adalah hubungan seksual antara pria dan wanita yang diadakan dalam kekerasan. Berikut adalah beberapa definisi zina yang disampaikan oleh seorang hadis dan religius. Bahasa Arab kata zina berasal dari kata kerja bahasa Arab zina yang berarti berbuat jahat. Secara terminologi zina diartikan sebagai perbuatan bersama antara perempuan dan laki-laki yang bukan mahramnya, bukan pasangan halal tanpa melakukan dalam pernikahan yang sah. Zina dilarang dalam Islam dan memiliki hukuman yang berat, termasuk kajam, cambukan, dan pengasingan. Tergantung pada jenis zina yang dilakukan serta metode pembuktian yang digunakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga melarang dengan jelas perbuatan zina seperti firman-Nya dalam surat Al-Isra ayat 32 yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Itu sungguh sesuatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk, terpencil selama 1 tahun. Terima kasih. Ya, semua presentasinya. Untuk kalau masalah, silakan berdiri dulu. Dan tepuk semangat. Ha, hi, hu, he, ho. Tepuk tangan berdiri. Dari kesimpulan apa yang kalian sampaikan, apa yang kita pelajari bersama, ya, inti daripada zina adalah perbuatan yang dilarang, perbuatan yang tidak boleh dicoba-coba oleh kita semua, baik yang sudah tua maupun yang masih muda, baik oleh orang tua maupun seorang pelajar. Karena apa? Karena hakikatnya perzinahan adalah perbuatan yang kotor. Anak-anak, selanjutnya ya, Bapak akan membagikan sebuah asesmen, ya, soal asesmen formatif sebagai evaluasi pembelajaran kita. Silakan kalian isi, ada 10 butir soal, diisi dengan durasi 20 menit. Jadi ini sebagai asesmen atau latihan kalian dalam mempelajari materi ini. Oke, hari ini kita selesai belajar tentang materi pertama, menjauhi pergaulan zina, bebas dan zina. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bermanfaat bagi kalian. Amin. Jauhi pergaulan bebas dan zina. Jangan pernah mencoba-coba, jangan pulang mencari teman yang tidak benar, apalagi yang suka nongkrong di belakang. Nah, awas, hati-hati, karena nanti akan berakibat buruk. Terima kasih. Mari kita sama-sama dengan tekun membaca kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kasih kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji UKIN PPG dalam jabatan 2024. Mohon sekiranya memberikan saran dan masukan terhadap apa yang ada dalam video saya. Semoga kedepannya saya bisa lebih baik lagi dalam membuat video pembelajaran atau dalam nanti pembelajaran pada faktanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.